Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku sebangsa dan setanah air. Balik lagi di Logika Jalanan. Kali ini eh, kita mau bedah bom waktu ekonomi dari apa di balik program makan bergizi gratis. Setelah beberapa waktu atau setelah setahun lebih pemerintah itu lagi ngebut ya untuk urusan program makan bergizi gratis yang sampai saat ini jumlah SPPG yang sudah berjalan itu kisaran 30 ribuan lebih di tiap-tiap wilayahnya. Dengan anggaran yang di tahun 2026 ini tidak sedikit, yaitu sekitar 330 triliunan kurang lebih. Nah, tapi jangan sampai kita ini eh, tidak tersadarkan. Kenapa? Kita jangan sampai cuma senang melihat anak-anak kita ini makan eh, gratis. Tapi kita tidak sadar kalau dompet kita sebagai rakyat ini sedang bocor secara halus ya. Kali ini kita akan bedah eh, secara terbuka poin-poinnya menggunakan nalar siapa yang beneran kenyang, rakyat atau korporasi. Nah, poin pertama di sini petani itu eh, saya lihat cuma jadi kurir duit. Kenapa? Memang benar SPPG itu belanja kebutuhan seperti telur dan sayur itu ke petani lokal. Tapi kita coba cek dulu dari hulunya. Seperti bibitnya itu punya siapa pabriknya, pupuknya itu punya siapa pabriknya, terus juga pakan eh, dari hewan-hewan itu punya siapa dari pabriknya. Hampir semuanya itu dikuasai oleh korporasi besar. Nah, logikanya SPPG itu kasih duit ke petani, tapi besoknya petani itu atau peternak harus setor duit itu ke pabrik besar untuk buat beli modal lagi. Jadi petani itu cuma dapat lelahnya saja. Karena untung yang gedenya itu balik lagi ke orang-orang yang mempunyai korporasi besar tersebut. Ini namanya duit rakyat itu cuma numpang lewat di daerah-daerah pedesaan. Kemudian poin yang kedua di sini saya mencatat bahan mentah versus produk pabrikan. Artinya apa? SPPG itu kan dituntut masak untuk makanan yang berstandar tinggi. Kita lihat petani lokal itu paling cuma bisa mensuplai atau menyiapkan bahan mentah seperti sawi, kangkung, atau beras, atau ayam, atau dan lain-lainnya. Tapi barang mahal seperti susu kotak, bumbu instan, atau nasi fortifikasi vitamin itu rata-rata yang membuat adalah pabrik raksasa. Kalau porsi anggaran buat barang pabrikan ini lebih gede daripada belanja sayur di atas, ya jelas yang makin kaya itu bos industrinya, bukan para petani atau peternak-peternak lokal. Nah, kemudian yang ketiga adalah penjajahan digital atau penjajah digital dan makelar admin. Kita lihat dengan puluhan ribu SPPG di berbagai wilayah di Indonesia, pemerintah memakai sistem digital untuk membuat pengadaan. Masalahnya, banyak petani-petani di pelosok-pelosok yang
sebetulnya itu tidak paham urusan admin atau aplikasi yang ribet. Jadi disinilah muncul pemain tengah yang punya PT dan akses ke sistem. Mereka membeli murah dari petani lalu dijual ke para SPPG di berbagai wilayah dengan harga yang cukup tinggi. Karena mereka itu yang memegang kunci dari administrasinya. Jadi multiplier effect ini macet di tangan makelar yang sebetulnya mengetahui sistem seperti ini. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir adalah harganya itu jadi digoreng ya, jadi semakin tinggi. Saya bisa mengatakan ini adalah inflasi lokal. Kenapa? Ini yang jarang dibahas. Ketika ribuan SPPG itu serentak memborong telur, daging, sayuran, bahkan minyak goreng yang tepatnya itu seperti di pasar-pasar. Nah, ini memunculkan satu masalah. Apa masalahnya? Jadi stok pengadaan barang untuk pasar-pasar tersebut khususnya komoditi atau bahan-bahan tersebut menipis. Jadi secara hukum ekonomi yang sederhana itu adalah suatu permintaan tinggi tapi stoknya menipis, maka otomatis harga akan melonjak gitu. Jadi akan naik. Nah, itulah apa? Anak sekolah itu memang makan gratis, tapi ibu-ibu di desa, di lokasi-lokasi berbagai wilayah Indonesia itu menjerit karena harga-harga bahan pokok itu ikut naik gara-gara diborong oleh program MBG ini. Jadi duit negara masuk melewat depan, tapi nyedot rakyat, tapi nyedot duit rakyat itu lewat kenaikan harga pangan di pintu belakang. Nah, itu adalah apa? Catatan untuk sisi gelap episode MBG kali ini. Nah, tetap kita itu harus menggunakan nalar kita yang tajam dan kritis. Karena hidup itu butuh nalar, bukan sekedar kabar. Salam logika jalanan.